Shalom semuanya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau baca Mazmur dulu sebelum kita mulai. Mazmur 11. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Siapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami juga bisa ibadah on-site dan off-site ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar setiap kami yang melakukan ibadah secara online maupun offline, hati kami tertuju padamu ya Tuhan. Dimanapun kami berada untuk beribadah, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami masih diberi kesehatan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biar segala masalah yang kami alami, yang kami bawa kepadamu, kami bawa pulang nantinya, dan Engkau yang membereskan semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami, biar kami bisa memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin.
kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, makasih ya Bapa. Kasih Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hati kami ya Tuhan, hati kami yang rindu dan Bapa. Kami rindu sekali menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi dengan segenap hati kita akan mengatakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu kasih Yesus. Penuhi hati kami yang rindu. Kami mau katakan kami rindu Tuhan kepadamu. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memanggil Engkau dalam hadirat kami Tuhan. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan.
kami bersyukur kami dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Ini karena kemurahan dan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memimpin acara ibadah pada saat pagi hari ini, dan Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai kami ya Tuhan, dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami boleh bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan dan Engkau mendatangkan kebaikan buat kami yang sungguh setia beribadah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa buat yang di rumah yang sedang menonton online ya Tuhan. Dan kami percaya juga Engkau memberkati setiap yang merenungkan firman Tuhan, setiap yang bersyafaat. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja buat setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau menyediakan berkat untuk kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau tahu masalah kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu hati dan pikiran kami. Engkau tahu masalah kami. Kami datang menyerahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang punya kuasa atas kami ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Kami percaya Roh Kudus mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga bersyafaat untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Engkau tahu keberadaan bangsa ini. Masih banyak orang-orang yang senantiasa berseru berdoa kepada Engkau, memohon kepada Engkau ya Tuhan untuk pemulihan bangsa Indonesia ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk dari Presiden, wakilnya, para menteri, Indonesia maju. Kami percaya Engkau memberikan kebaikan buat bangsa Indonesia ini. Yang sakit Engkau pulihkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Perekonomian biar bangkit, dan kami percaya bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menolong bangsa ini, dan kami serahkan semua ke dalam tangan dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, wakilnya, berikan hikmat marifat, Engkau berikan roh takut akan Tuhan, biar pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini takut akan Engkau ya Tuhan, menjalankan dengan keadilan dan kebenaran ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap bersorak-sorai ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin pengerja di tempat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biar tertanam dan bertumbuh dan boleh berbuah-buah. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan. Yang percaya kata sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom saudara yang di rumah juga. Ada sukacita, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, besar dari yang kuharapkan. Iman berikanku kekuatan.
Haleluya saudara, tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus
buka firman Tuhan, kita langsung saja. Ada pertanyaan di sana, kita buka dalam Daniel. Oke, mari kita buka kitab Daniel. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai kepada ayat 18. Boleh ditampilkan supaya kita sama-sama membaca. Mungkin kami berbeda ya, hamba Tuhan dari daerah suka ya mengajak jemaat untuk berdiri. Ya, mari sama-sama kita berdiri dalam hitungan nanti dari 3, 2, 1 ya. Sama-sama 3, 2, 1. Jika Allah kami yang kami puja, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu saya berada di Surabaya, saya melayani di satu daerah kecil, yaitu di Kedurs. Dan oleh gembala setempat, saya dipanggil untuk menjaga satu rumah, yaitu satu pengusaha. Karena rumahnya pada waktu itu kebobolan dan semua AC-nya diambil dan peralatan-peralatan yang mewah diambil dari rumah. Lalu ibu orang pengusaha ini berkata, "Pak, tinggallah dalam rumah ini dulu selama 2 hari 2 malam dan setiap sore saya akan mengantarkan makanan untuk Bapak." Saya awali dulu dengan kesaksian. Lalu saudara, dan dia berkata, "Ini Pak, rumah kita lagi rusak. Dan Bapak kalau keluar harus dari rolling door, yaitu garasi mobil kita. Dan harus hati-hati. Kalau nanti salah Bapak membukanya, bisa Bapak terkurung selama-lamanya di dalam." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, tapi saya nggak pernah menjamah itu pintu rolling door-nya. Lalu saya membuka, nggak bisa dibuka lagi. Saya tertahan 2 hari 2 malam dan rupanya sanksi pengusaha ini juga lupa akan diri saya. Saya nggak dikasih makan 2 hari 2 malam. Lalu saya berdoa, kalau kau memang Allah Israel, Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah Daniel, Allah yang hebat, sekarang Tuhan, saya hanya sentuh rolling door ini, kau buka sendiri. Lalu saudara, saya berdoa, saya hanya sentuh aja pakai jari satu, dalam nama Yesus buka Tuhan. Lalu saya angkat, terbuka. Lalu saya keluar, tiba-tiba ada seorang muslim pakai jilbab menemui saya. "Pak, dari kemarin saya mendengar suara Tuhan." Apa suaranya? Ada seorang abdi Allah yang tidak makan, tidak minum. You sediakan makanan buat dia. Dia muslim. Dan dia tidak kenal saya. Karena saya masuk rumah itu pun malam. Seperti pencuri. Diantar oleh yang punya rumah. Dia tidak kenal saya. Tapi dia berkata, waktu malam saya mendengar sekali suara Tuhan. Ada abdi Allah yang tidak makan, tidak minum. You sediakan makanan buat dia. Dia muslim. Coba. Kalau kita berpikir, saudara, jangankan saudara kita mau bertemu dengan mereka. Kita seorang abdi Allah atau hamba Tuhan. Kalau dia tahu kita hamba Tuhan, jangan dikasih makanan. Boro-boro mau kasih makanan, kita mungkin akan dimusuhi oleh dia. Karena agama seberang. Tapi saudara, Tuhan berbicara kepada orang lain. Kepada agama yang lain. Kepada orang yang lain. Yang mungkin saudara, Tuhan pakai siapa saja yang bisa menyelamatkan saudara. Nah, saat ini kita dari ayat ini kita akan melihat bagaimana 3 orang abdi Allah yang siap bertarung dengan nyawanya. Dalam waktu hitungan beberapa detik, dia harus mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan.
Satu hal yang perlu di akhir zaman bagi gereja, saudara, adalah kesetiaan kepada Tuhan. Saya di daerah bertahun-tahun membangun satu rumah ibadah tanpa ada dari jemaat. Satu peser pun belum pernah memungut. Ruangan kami ukurannya, saudara, 8 kali 15. Gerejanya enggak ada dari jemaat. Dan waktu itu kami jual tanah. 2 rumah kami yang kecil kami jual, kami memberi kepada Tuhan. Dengan kata, lalu istri saya berkata, kenapa kita jual tanah? Nanti kalau anak kita besar, kita mau kasih apa? Nanti kalau mereka sekolah, kita mau kasih apa? Kamu mau dengar suara Tuhan atau suaramu sendiri? Kalau kamu setia dan setia mengikut saya sebagai suamimu, setia mengikut Tuhan, silakan kita jual itu dan bangun gereja. Dengan semangat yang agak lunglai dan galau Ibu Gembala, dia melepaskan. Udahlah, jual aja demi pelayanan. Lalu saudara, kami jual 2 rumah, kami jual tanah, kami bangun gereja. Kesetiaan perlu. Sadrak, Mesak, Abednego teruji imannya dalam waktu yang singkat. Pada waktu itu ada pesta di Dura, merayakan saudara kebesaran raja yang begitu kejam. Saudara, merayakan patung emas yang telah didirikan. Semua kalau berbunyi alat-alat musik harus semua menyembah kepada dewaku sebagai dewa kebesaranku. Hanya ada 3 orang, termasuk orang bukan lagi sebangsa dengan rajanya atau presidennya, orang luar atau yang disebut orang buangan, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi mereka dipekerjakan dalam pekerjaan pemerintah karena mereka punya hikmat yang luar biasa, punya pengetahuan yang hebat. Karena apa? 1, setia kepada Tuhan. Dari awal pertamanya mereka diuji. Ini ada ujian. Apakah kalian mau masuk? Kalau di sini biasanya kalau kita masuk di dalam roda pemerintahan ini, semua harus orang-orang yang cakap, yang pintar-pintar. Nah, saya berikan kesempatan kalian makan-makan yang enak-enak supaya nanti mentalmu kuat dan supaya pemikiranmu nanti bisa hebat. Lalu mereka berkata, Tuanku Raja, kami tidak sanggup memakan seenak itu. Berikan saja kami sayur dan air putih. Kami tetap sehat kok. Coba bayangkan. Bagaimana cara 3 orang ini bisa saudara datang kepada Tuhan dan melihat mujizat Tuhan. Kadang-kadang kita diuji dengan persoalan pada zaman-zaman hari-hari ini. Masa-masa pandemi ini terasa juga ekonomi melemah. Ya. Sekarang kalau contohnya orang kampung, orang desa datang ke Jakarta minta bantuan. Apa kata-kata orang Jakarta? Boro-boro gua mau bantu, aku aja mau dibantu. Karena sudah sama nasibnya. Karena tidak ada lagi perbedaan kita. Yang di desa sama yang di kota. Karena sama-sama mengalami pandemi. Mengalami hal-hal yang biasa, saudara. Ekonomi sudah lumpuh semua. Tapi kalau saudara punya tekad, kesetiaan. Lalu mereka berkata, seandainya Tuhan kami, Allah yang kami sembah itu mampu melepaskan kami, biarlah dia melepaskan kami. Tapi kalaupun dia tidak mau melepaskan kami tidak mau menyembah kepada dewa Tuhanku. Adakah sekarang jemaat di akhir zaman punya keberanian setia seperti mereka? Ini perlu dipertanyakan. Kita jangan merasa hebat, saudara. Kalau sekolah kita sudah tinggi, kita punya keuangan kaya, jangan ada yang merasa hebat. Karena satu kali kelak, kalau kita diuji, sama seperti ujian sekarang, apa daya kita? Ini corona, kalau Tuhan izinkan bertambah lagi, saudara baca enggak kitab Hagai atau Habakuk? Mana itu Natalis? Yang mengatakan, aku akan mengirim kepadamu penyakit sampar, batuk kering, demam kepilau. Itu sama dengan COVID. Kalau itu dikirim pada kita, apakah kita tetap setia
Tapi ada perbedaannya di sini nanti. Perbedaan yang pertama, jikalau kamu bertobat dan kembali berbalik kepadaku, setia dan ikut aku, itu akan jauh daripadamu. Saya selalu berkata di desa begini, walau 1000 rebah di sisiku, dan saya nggak pernah ragu. Saya mau jalan kemana, cuma karena saya takut dengan anak-anak. Pak, pakai masker, pakai ini. Lalu saya bilang, saya sering tegur mereka. Iya sih, kita ikuti protokol kesehatan, kita ikuti. Tapi sekarang apa daya masker ini? Saya bilang sama mereka, ini berdaya enggak? Kalau sudah Tuhan izinkan, ini enggak ada dayanya. Enggak ada. Saudara, bukan saya melecehkan masker, bukan. Tapi kalau Tuhan memang menyertai kita, tanpa ini pun saudara akan percaya Tuhan tetap ada bagimu. Amin. Amin. Saudara harus percaya itu, yakin dengan benar bahwa itu Allah itu belum pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, yang penting saudara setia melayani Tuhan, setia memberi. Saya melayani Tuhan, saudara berkorban banyak untuk melayani Tuhan. Gak tanggung-tanggung saya memberi. Kalau saya memberi kepada pekerjaan Tuhan, enggak tanggung-tanggung. Tanah pun saya jual, rumah saya jual. Asal saudara, nanti Tuhan akan ganti kalau kita setia kepada Tuhan. Bagaimana jemaat di Kedaung ini? Sanggup kau memberi pada masa-masa seperti ini, atau persembahannya dikurangi? Dan Ibu Gembala juga pasti tahu. Pasti dia mengerti ini zamannya lagi pandemi. Ibu Gembala sih nggak bisa ngomong apa. Tapi Tuhan yang di atas perlu menguji. Abraham berdoa sekian tahun. Dia lama berdoa untuk seorang anak. Tiba-tiba Tuhan minta, saya sudah besar, persembahkan ya sama saya itu anakmu. Abraham gak pernah takut. Oke, kalau itu kemauan Tuhan, oke, saya silakan, saya bawa anak ini, saya akan persembahkan. Gak pernah dia bertanya jawab sama Tuhan. Gak pernah berontak sama Tuhan. Apa perkataan Tuhan, dia selalu ikuti. Nah, orang yang setia kepada Tuhan harus seperti ini. Amin. Amin. Harus. Karena melayani Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harga mahal dan harga mati. Kalau kita mau setia kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Saya sampai detik ini, saya dapat uang. Rekening saya tetap terisi setiap bulan. Dan saya tidak tahu siapa yang mengirim uang tersebut. Sudah 10 tahun. Coba. Kalau makan di desa sudah cukup lah itu. Sama Ibu Gembala. Karena kami hanya tinggal 2 orang di rumah. Bisa beli ikan, beli ini, beli, cukup lah itu. Setiap bulan dikirim. Jadi setiap tanggal 28 saudara saya akan cek rekening. Udah ada isinya. Dan sampai detik ini, saya nggak tahu siapa yang transfer uang itu kepada saya. Saya mau bilang terima kasih, mau bilang sama siapa? Mungkin burung gagak yang mengirimnya. Karena apa? Karena itu firman. Sekiranya pun Tuhan kami tidak mau, kami tetap tidak mau menyembah kepada dewa yang Tuhanku dirikan. Yang kedua, karena waktunya cepat. Yang kedua kita akan buka dalam Keluaran 33. Coba ayat 15. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Udah? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Yang kedua, saudara harus sadar diri. Siapa saudara? Saudara masih perlu makan minum. Dan tubuhmu masih sering sakit-sakit. Awalnya Musa dipanggil oleh Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup berbahasa seperti orang lain. Aku kurang mampu, aku ini bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dan jangan suruh saya sebagai gembala membawa bangsamu ke negeri yang penuh susu air madu. Aku enggak pintar berbicara Tuhan. Udah saja, gantikan aja, cari yang lain. Tapi Musa tetap saudara mengandalkan penyertaan Tuhan. Saudara di akhir-akhir ini, kalau saudara tidak pernah
mengandalkan penyertaan Tuhan, mengandalkan hidupmu kepada Tuhan, maka saudara nggak pernah sampai kepada masuk ke tanah Kanaan yang penuh susu air madu. Itu yang kedua, ini perlu bagi saudara. Kita harus sadar diri kita, siapa kita, siapa saudara dan saya. Saudara masih perlu makan dan minum, perlu uang dan lain-lain sebagainya. Saudara kita harus perlu meminta Tuhan yang akan menyertai dalam pekerjaan saudara, dalam saudara usaha saudara. Minta Tuhan, jangan suruh saya pergi. Karena Musa tahu untuk melewati dan masuk ke tanah perjanjian, kepada janji itu tidak mudah. Karena apa? Banyak tantangan, suku-suku lain, bangsa-bangsa lain yang kita harus perangi menuju tanah Kanaan masih banyak menghadang di depan kita. Dalam hidup kita juga masih banyak persoalan yang harus kita saudara lalui. Persoalan COVID belum selesai, ekonomi melemah. Di sana sini saudara berkata, bagaimana, ada yang demo, ada yang menyalahkan saudara Bapak Presiden, ada yang menyalahkan ini. Saudara, kita bisa menyalahkan orang karena kita nggak pernah berkata, Tuhanku itu ada menyertai aku. Makanya jangan berjalan sendiri. Berjalan dengan Tuhan, jangan pakai otakmu. Otak kita itu nggak seberapa di depan Tuhan. Pakai Tuhan ada di depan. Lalu Musa berkata, oke, kalau memang engkau harus hadir dalam perjalananmu, nanti di lekuk gunung yang di sana, karena aku tidak bisa bersamamu. Kamu itu orang berdosa, orang najis. Sebab kalau aku bertemu dengan kau, semuanya akan mati. Tapi akan kunjukkan kuasaku nanti di gunung sana, dan engkau akan melihat kemuliaanku. Dan ayat selanjutnya, engkau akan melihat ada perbedaan orang-orang yang dilindungi Tuhan dengan orang-orang yang tidak dilindungi oleh Tuhan. Amin. Saudara sudah menerima baptisan? Sudah percaya sama Tuhan? Saudara sudah ganti nama belum? Natalis sudah ganti nama? Masih Natalis Mangulo? Kalau Natalis Mangulo tetap orang Nias. Kalau orang Batak bilang jugul dia. Tahu jugul? Tahu bahasa Batak jugul? Enggak tahu ya? Orangnya pakai suka berontak karena orangnya saudara sama dengan orang Batak. Nias itu sama orang Batak sama, ada kemiripannya. Huras bah, selalu membentak. Coba lihat penduduk terminal siapa? Batak punya. Pulau Gadung dulu siapa yang memiliki? Batak punya. Keras. Bawa metro mini nggak pernah pelan, selalu ugal-ugalan. Itulah orang Batak, saudara, sama kerasnya. Tapi Natalis sudah dirubah oleh Tuhan. Waktu Yakub pergi dan dia berkata, aku akan pergi. Oh, jangan pergi dulu. Dia bergulat dengan Tuhan dulu. Bergumul. Yakub menang. Tapi untuk mendapat kemenangan itu, Tuhan berkata, gua pukul pangkal pahamu. Lalu dia berjalan dengan agak terpelocok. Apa artinya? Kalau niasnya masih kelihatan, Bataknya masih kelihatan, Tuhan gak pernah menyertai. Amin. Lalu Yakub disertai oleh Tuhan setelah namanya diganti. Siapa namamu? Bukan Yakub lagi, tapi Israel. Ada pemulihan. Saudara juga seperti itu. Kalau kita masih sifat kita, tabiat kita yang lama masih kelihatan, suka marah, suka ini, saudara, pasti kita gak akan disertai oleh Tuhan. Jadi harus dirubah semua. Saya orang Batak, tapi Batak saya bukan Batak Toba, orang Simalungun yang lebih sama dengan orang Solo. Saudara, iya, bahasanya enak di depan, ekornya melibas. Kami sama seperti orang Toba, cepat selesai. Kalau kami sangat senang dengan bahasa yang menghangutkan diri kita. Iya Pak, udah makan, udah, tapi perut keroncongan. Karena budaya kami seperti itu. Udah minum Bapak, udah. Orang Toba kan enggak. Udah makan Pak, langsung diambil piringnya. Nah, jadi kami saudara orang Simalungun. Tapi ekor kami melibas. Iya. Begitu dia nanti pulang,
kurang ajar kau ya, nanti gua matiin kamu. Nah, saudara, jadi harus dirubah. Mohon penyertaan Tuhan. Sadar diri, kita tidak mampu. Kita ini orang yang lemah, banyak berbicara, sedikit berbuat, banyak kesalahpahaman, suka ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain. Kita ini perlu, saudara, perubahan dan memohon supaya Tuhan bantu akan perjalanan kita. Amin. Saudara nggak mampu, mau lewati corona ini, udahlah, lewati dengan jalanmu sendiri. Tapi saudara, kamu harus tahu, di Indonesia ini kita perlu Tuhan yang berbicara. Karena kita saudara hanya segelintir ya dengan mereka-mereka yang lain. Maka kita harus perlu perlindungan Tuhan. Jangan suruh saya pergi Tuhan kalau Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Karena saya tidak mampu. Saya kurang bisa berbahasa lidah. Saya tidak fasih lidah. Dan saya tidak mampu mengajar, apalagi bangsa yang aku bawa ini adalah bangsa yang pemberontak, suka bersungut-sungut. Dikasih makan mana, ya hanya mana. Dikasih burung puyuh dimakan 5. Dan saudara banyak yang mati karena apa? Rakus. Nah, itu perjalanan hidup. Tidak ada saudara yang kita bisa beres memimpin satu jemaat. Saya di jemaat yang saya layani ada 33. Yang satu minta disanjung, yang satu lagi suka ngomongin gembala, yang satu lagi lihat-lihat kolekte berapa yang masuk, yang satu lagi ingin PK-nya lebih besar, yang satu lagi kalau Bapak Gembala datang dari Jakarta minta baju. Banyak hal yang harus aku saudara alami dalam pelayanan. Makanya begitu kita berjalan bersama Tuhan, selalu saya berkata, Tuhan, saya akan mau ke Jakarta lihat cucu daripada anakku Natalis. Tapi saya melewati dengan adanya penyakit yang sudah tentukan di dunia ini. Tapi engkau berkata, nanti di lekuk-lekuk gunung itu akan kulihat kemuliaanmu. Dan saya bisa akan berjalan walaupun lewat bus. Saya jalani Sumatera Jawa. Nanti juga saya akan pulang hari Rabu. Saya tetap akan bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai. Bukan karena saya kuat. Makanya selalu saya berkata kepada diri saya ini orang kecil, pendek dan jelek. Gak ada apa-apanya. Sekolah pun dulu dari Jakarta hanya pas-pasan. Ya, dulu saya kuliah karena si Hana kuliah, si Grace kuliah, David kuliah, terpaksa papanya berhenti kuliah. Lalu Mama Ibu Gembala berkata, sekarang kamu berikan prioritas. Yang mau sarjana siapa? Yang tua atau yang muda? Lalu saya berkata, udahlah, biarlah yang muda jadi sarjana, yang tua biarlah mundur pelan-pelan. Tapi kita lewati saudara pelayanan kita. Kita percaya, ya, saya selalu kalau ibadah minggu, saya banyak dapat berkat. Karena kami saudara persembahan saudara hanya 1 kali. Tapi ketika saya khotbah, selalu ada persembahan itu untuk gembala, saudara, 1 kantung kolekte. Ya, namanya di daerah kan, persembahan di daerah itu saudara tahu nggak? Cap parang semua, yang pati murah itu loh, itu aja persembahannya. Tapi sering persembahan untuk gembala yang merah, yang hijau. Tujuan saya melayani dari awal bukan cari duit, memberi duit, memberi hati, memberi motivasi kepada jemaat. Dan saya enggak pernah menagih mereka untuk bangun gereja, enggak. Saya sendiri yang minta pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Amin. Makanya dikatakan Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat yang ketiga, hendaklah kasih setia itu jangan keluar dari hatimu, tapi kalungkanlah itu. Amin. Bisa setia. Ibu Gembala catat bangku-bangku yang kosong berapa. Saya sering catat seperti itu. Bangku-bangku yang kosong berapa. Nanti pulang dari ibadah, Bu, saya nangis. Kenapa? Kenapa masih banyak bangku yang kosong? Karena itu tugas saya. Karena menggembalakan ini saudara,
Sama dengan juga punya usaha. Kalau jemaat kita kaya, ikut nggak gembalanya kaya? Ikut? Ikut. Kalau jemaat di sini ada 33, punya pengusaha semua, perpuluhannya luar biasa, ibu gembala bisa beli Fortuner. Hitungannya ke situ, tapi tujuannya bukan itu, tapi hitungan ke situ. Coba kalau punya jemaat 1000 sekali ibadah kali 2.000 rupiah, berapa itu penghasilan gembala sekali khotbah? Berapa Natalis? Kalau ada jemaat saya 1.000 kali 2.000 aja dikasih persembahannya, satu hari khotbah berapa? Hah? Enak nggak jadi gembala? Enak. Enak nggak ikut Tuhan? Enak. Makanya setia kepada Tuhan. Dan jemaat juga, Tuhan berkata, kamu sudah kasih sama Bapak Gembala, karena aku yang berjanji, aku kembalikanlah 30, 60 sampai 100 kali jemaat juga diberkati. Sampai bagaimana? Jadi kalungkanlah kasih dan kesetiaan itu dalam hati kita. Itu yang paling utama. Di desa juga melayani bisa saudara kaya raya. Bukan saja di kota Jakarta. Makanya waktu saya pulang dari saudara Surabaya, kalau memang Tuhan izinkan saya harus balik ke Sumatera Utara, saya akan melayani. Karena di Jawa dulu saudara saya enak. Saya punya jemaat saudara orang Sumeneb dan orang Pamekasan. Kalau saya khotbah saudara, begitu saya pulang saudara dikasih apa? Jagung 1 karung. Dikasih daun singkong 1 karung. Lalu ada yang kasih ikan saudara 10 kilo. Luar biasa. Kalau di Bangun Meriah saya khotbah saudara, jangan kali mereka mau kasih. Adanya uang dibawa Bapak dari Jakarta, kita bagi-bagi yuk. Itu aja yang ditanya. Tapi saya sudah siap sedia. Maka mereka saya sudah nggak pernah bertanya, Bapak mau ke Jakarta urusan apa? Nggak pernah. Tapi saya siap sedia tetap mengasihi Tuhan. Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik. Amin. Kemarin saya mau berangkat, ada seorang jemaat yang baru pertama sekali dia beribadah, saudara. Lalu dia tahu Bapak Gembala berangkat, dia bawa jeruk 10 kilo. Pak, Bapak katanya mau ke Jakarta. Iya, ini jeruk Bapak. Bawa ke Jakarta sama cucu-cucumu. Lalu saya bawa. Dan saudara, sampai di rumahnya, Tuhan ini akan kembali kepada dia. Lu kasih hanya jeruk sama Bapak Gembala, minumnya gimana? Dia balik lagi, Bapak Gembala, Tuhan tadi bicara kepada saya, katanya harus dikasih yang merah 2 untuk Bapak beli aqua di jalan. Lalu saudara beres persoalan. Dan kita percaya itu. Nah, yang pertama tadi saudara setia, yang kedua izinkan Tuhan ada di dalam pribadimu. Izinkan Tuhan bekerja di dalam rumahmu. Izinkan Tuhan bekerja di dalam perusahaanmu kalau ada punya usaha. Dan minta Tuhan ada di setiap waktu, hadir berjalan bersamamu. Haleluya. Tuhan pasti akan ada. Dia akan ada di dalam hidup kita. Dia akan ada di dalam usaha kita. Ada di dalam anak-anak kita. Ada di dalam pekerjaan kita. Kalau sudah Tuhan ada, maka dia berkata, kalau Tuhan yang sudah berfirman, jadilah, maka dia akan jadi. Seberapa banyak yang masih setia di Kedaung? Angkat tangan. Haleluya. Masih setia. Apapun yang terjadi, Bapak Gembala saya meninggalkan, kita masih tetap setia. Kalau kita tetap setia, mari kita berkata. Dan kita mohon perlindungan Tuhan. Saat Natalis, ayo kita bernyanyi. Paman musik, saya kurang paham musik Pak. Dari dulu saya kurang paham musik. Iya. Bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita berdiri.
Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopang hidup kita, yang menopangku. Angkat tanganmu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku Bapa, peganglah harapan dalam hidupku. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu, dan berseru. Katakan dalam hidup, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan kami Bapa, kaulah harapan kami Tuhan. Oh, kaulah harapan dalam hidupku. Kita sembah Tuhan, haleluya. Oh, kaulah harapan, kaulah harapan kami. Kaulah Tuhan ada kami bersama kami. Oh, haleluya. Haleluya. Tanpa perlindungan, Kaulah harapan kami ya Tuhan, dalam jalan-jalan kami. Kami percaya Kau tetap Allah. Apapun yang kami alami, apapun yang kami Tuhan hadapi, kami percaya Tuhan Kau lakukan. Allah harapan kami, Allah penolong kami dalam hidup kami Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kau yang mengasihi kami, Haleluya. Kau yang peduli. Oh, Haleluya. oh.
Amin. Natalis berdoa firman. Kuduslah Tuhan, kejujuranmu mulia bagimu. Firman. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang Engkau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami hari ini menjadi kekuatan baru, menjadi sukacita baru, menjadi berkat yang baru dalam kehidupan kami, sehingga perjalanan kehidupan kami terus setia taat kepada kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau utus hari ini menyampaikan firman-Mu. Biarlah roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh kearifan terus mengalir seperti air mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Pakai dia sebagai gembala, pakai dia sebagai pemimpin, dimanapun dia melangkah, dimanapun dia pergi, Engkau Allah yang hadir dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita diberkati Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Pengumuman minggu depan itu ada ibadah tetap ada di sini, dan itu ada pemberkatan nikah buat Saudara Mardona dan Lia ya. Kebetulan hari ini tidak hadir. Yang tertunda Saudara. Harusnya berapa 2 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, tapi tertunda karena PPKM. Jadi dia adakan di Saung Ibu, resepsinya diganti jadi jam 1 sampai jam 4, tapi pemberkatan jam 12 sampai jam 1. Kita doakan supaya semua ini boleh berjalan dengan lancar ya. Dan hari Rabu ini kita akan adakan doa. Biasanya kan sudah ada doa ya, sudah terpending juga selama setahun, sebulan lebih. Jadi mulai lagi karena pendoanya juga ada pada kangen, pada senang. Ayo diadakan lagi ya, kita akan adakan lagi hari Rabu jam 4 sore di tempat ini. Jadi saudara yang ada waktu, punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama, mari kita datang di sini ya. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita perlu dukungan doa buat Indonesia, buat kita sekalian, supaya kita tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Ada lagi? Ya, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dan setia bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kalau hari Rabu nanti mau pulang lagi ke Medan Tuhan, Kau sertai, Kau pimpin dia Tuhan. Urapan baru senantiasa ada di dalam kehidupannya. Dimanapun dia berada, dia menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati keluarganya Tuhan, anak menantu dan cucunya Tuhan. Kau berkati sekaliannya, bahkan jemaat Tuhan yang ditinggalkan saat ini, Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Kau hadir senantiasa di dalam kehidupan kami. Sebab itu mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa yang memberkatimu, Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagimu dan bagiku. Hari ini Dia memberkati kita. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, Tuhan tahu. Tuhan akan memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, apapun yang kau hasilkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milik kita seutuhnya. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan bersama-sama bersama dengan Tuhan di awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu berdoalah demikian. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan berkati.